Nabi Hud alaihissalam, nasabnya adalah Hud bin Salih bin Afkasih bin Sam bin Nuh alaihissalam. Beliau berasal dari suku yang dikenal dengan nama Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di gunung bebatuan terletak di negeri Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Mereka biasanya tinggal di kemah yang memiliki tiang yang besar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangun-bangunan yang tinggi?" Al-Fajr ayat 6-7. Maksudnya adalah bahwa suku Iram merupakan bangsa Ad generasi pertama. Adapun generasi kedua datang kemudian. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Hud merupakan orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Nuh. Dan ada pula yang berpendapat Nabi Adam alaihissalam. Bangsa-bangsa Arab sebelum Ismail alaihissalam dikenal dengan istilah Arab Al-Aribah. Mereka terdiri dari banyak suku, di antaranya Ad, Samud, Jurhum, Madyam, Katan, dan lain-lain. Sedangkan keturunan Ismail bin Ibrahim dikenal dengan istilah Arab Al-Mustaribah. Kekuatan bangsa Ad dan penentangan terhadap nabinya. Bangsa Ad merupakan bangsa pertama penyembah berhala setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala memberi mereka postur tubuh yang kekar dan kuat. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki, mereka merasa sombong dan menyatakan bahwa merekalah yang paling kuat. Puncak kesombongannya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Fussilat ayat 15. Mereka pun menjadi penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Suda, Samuda, dan Hira. Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka untuk berdakwah agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah kepada Allah semata. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Dan sesungguhnya kami menganggap kamu termaksud orang-orang yang berdusta." Surat Hud ayat 65-66. Tetapi mereka menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan apa yang telah diajarkan nenek moyang mereka. Juga dengan alasan bahwa mereka tidak meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam sebelum beliau mendatangkan bukti kebenarannya, seraya mengancam bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan mendatangkan kecelakaan kepadanya. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-sekali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-sekali tidak akan mempercayai kamu.
Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpa penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sungguh aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Surat Hud ayat 53-54. Nabi Hud alaihissalam menjawab tantangan mereka dengan menyatakan bara, berlepas diri dari berhala yang mereka sembah dan meminta mereka membuktikan kalau berhala-berhala itu dapat menyakiti secepat mungkin. Seraya beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Surat Hud ayat 54-56. Namun ternyata mereka dan berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Maka semakin jelaslah kesesatan mereka dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka pun bangsa Ad menolak seruan Nabi Hud alaihissalam karena beliau hanya manusia biasa. Mereka menganggap bahwa seorang rasul semestinya bukan manusia seperti mereka. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Nabi Hud alaihissalam yang berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam firman-Nya. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantara seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu? Al-A'raf ayat 63. Maksud hal tersebut bukan perkara aneh. Allah Ta'ala yang maha menentukan segala-galanya. Begitulah seterusnya Nabi Hud alaihissalam meladeni setiap pengingkaran yang mereka lakukan dengan memberikan jawaban-jawaban yang halus namun tegas. Hingga akhirnya setelah berbagai cara dakwah yang telah dia lakukan dan argumen telah dia kemukakan dirasa tidak ada lagi berguna, maka Nabi Hud alaihissalam mengancam mereka dengan azab Allah jika terus menolak dakwahnya. Sebagai wujudnya Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala agar ditolong dalam menghadapi kaum yang mendustakannya. Rasul itu berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Al-Mu'minun ayat 39. Ketika azab diturunkan, kaum Nabi Hud alaihissalam masih saja menolak dakwah Nabi mereka dan menampakkan kekufurannya. Maka Allah Ta'ala mulai menurunkan azabnya kepada kaum tersebut. Azab tersebut diawali dengan musim kering berkepanjangan, 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Masyarakat pada saat itu apabila mengalami kondisi yang genting, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kehormatan dan kemuliaan Baitullah. Karena itu diutuslah sejumlah orang dari bangsa Ad untuk pergi ke Baitullah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika tiba di perbatasan kota Mekah, mereka singgah di kediaman Muawiyah bin Bakar. Mereka tinggal di kediamannya dengan berpesta minuman khamar serta dihibur biduan wanita yang disediakan Muawiyah. Mereka lupa terhadap misi mereka sebenarnya, sehingga mereka tinggal di sana sebulan lamanya. Baru kemudian mereka sadar dan pergi meninggalkan kediaman Muawiyah menuju Masjidil Haram, lalu berdoa dan memohon kepada Allah agar mereka diturunkan hujan kepada kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan 3 macam awan, ada yang putih, merah, dan hitam. Lalu ada seruan yang diarahkan kepada mereka untuk memilih awan mana yang mereka inginkan untuk kaumnya. Mereka memilih awan yang berwarna hitam dengan anggapan awan tersebut lebih banyak airnya. Lalu Allah Ta'ala menggiring awan hitam di atas bangsa Ad. Melihat hal itu mereka bergembira dan mengira bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dan hujan akan segera turun. Maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka,
inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Al-Aqaf ayat 24. Namun ternyata perkiraan mereka meleset total. Awan yang mereka kira bakal menurunkan hujan sesungguhnya membawa angin yang membinasakan. Maka alih-alih hujan yang akan turun membasahi bumi mereka, justru yang terjadi adalah badai angin dahsyat selama 8 hari berturut-turut sehingga membinasakan siapa saja yang menimpanya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang terus-menerus. Al-Qamar ayat 19. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seakan-akan mereka batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Al-Haqqah ayat 7-8. Angin yang menimpa bangsa Ad memang sangat dahsyat. Kekuatannya sangat besar dan mengandung suhu yang sangat dingin. Angin tersebut selalu mengejar-ngejar mereka, orang dari bangsa itu kemana saja mereka berlindung. Bahkan sekalipun mereka berlindung di gua-gua, di balik pegunungan, atau di balik rumah dan istana-istana mereka yang kokoh. Angin tersebut terus mengejar dan membinasakan mereka. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan dibalas dengan kekuatan Allah Ta'ala berupa angin yang maha dahsyat. Kedahsyatan azab berupa angin kencang yang menimpa bangsa Ad selalu diingat Rasulullah SAW. Sehingga apabila beliau melihat ada awan gelap menggelantung di langit, raut mukanya berubah. Dan beliau dengan gusar keluar masuk rumah. Wajahnya baru kembali berseri-seri apabila hujan turun. Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah SAW apabila menyaksikan angin bertiup kencang, beliau berdoa, "Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikannya angin tersebut dan kebaikan yang ada di dalamnya, serta kebaikan yang engkau kirimkan padanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya, serta keburukan yang engkau kirim padanya." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, apabila langit berawan, raut muka Rasulullah SAW berubah. Dia keluar masuk dan hilir mudik tanda gusar. Beliau baru tampak senang bila hujan telah turun. Maka Aisyah yang mengetahui hal tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebab mengapa sikapnya demikian. Beliau bersabda, "Aku khawatir wahai Aisyah, jangan-jangan awan tersebut seperti apa yang dikatakan terhadap kaum Ad." Riwayat Muslim nomor 899. Maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Al-Aqaf ayat 24. Kisah Nabi Hud ini berdasarkan buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir.